Apa yang membuat isu Bambang Pacul ini main dua kaki? Persoalan pertarungan antara kelompok yang ada di elit PDIP ini belum selesai. Bahkan mungkin tidak akan selesai selama Megawati menjadi ketua umum. Jadi Ibu Mega janganlah banyak dikelilingi oleh orang-orang yang sudah gagal ini. Ya kan? Harus segera menggantikan orang-orang yang fresh, orang-orang yang baru, ya. Kemudian memang punya kapasitas baik dalam politik ataupun dalam intelektual. Bang PDI di tengah-tengah pilkada-pilkada yang agak battleground nih Bang, karena Jawa Tengah, Jakarta ini battlegroundnya PDI untuk menunjukkan taringnya nih di masa. Ya kalau survei kan memang menunjukkan bahwa Pramono Anung itu lebih unggul dari Ridwan Kamil itu di Jakarta. Kemudian juga termasuk siapa, Andika juga lebih unggul ya, tipis-tipis lah dengan neck to neck lah. Jenderal Lutfi sama Jenderal Lutfi. Tapi kan ini Jokowi belum turun di Jawa Tengah. Artinya belum menyatakan dukungan terbuka. Apaan, udah makan bareng kan? Hah? Udah makan bareng, udah segala macam. Ya kalau makan kan biasa, belum konkret. Ya. Pak Prabowo malah ya udah rilis video. Pak Prabowo udah ada videonya. Dan kata Hasto, Pak Prabowo, pokoknya PDIP mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk dukung Lutfi dan Gus Yassin itu atas permintaan Jokowi. Oh bisa tahu ya Pak Hasto ini ya? Nah makanya, kan tadi kita udah pernah bahas ilmu gaib-gaib itu kan? Apa? Ini. Siapa? Hasto. Kenapa emang? Coba jelasin lagi Bang. Jangan. Susah banget nyarinya videonya sebelumnya. Nggak usah. Itu aja udah diedit sama dia kok. Di videonya udah nggak ada lagi. Mana orang apa yang kau yang bagian itu, kau titanya bagian itu. tapi gini ya, kalau saya lihat ya, ini yang riuh kan justru Andika ini kan sebenarnya Andika dan Pram startnya sama posisinya, sama-sama mulai dari 1 digit. Sementara lawannya udah punya angka. Pak Jenderal Lutfi udah punya angka, Ridwan Kamil sudah lama bekerja ya. Ridwan Kamil juga punya angka. Harusnya lah yang bekerja hari ini untuk menyampai angka yang sudah dicapai hari ini oleh Pak Andika dan Pak Pram itu orang-orang yang harusnya dapat apresiasi lah gitu kan. Kalau saya lihat begini, ini PDIP ini kan defensif aktif, ya kan? Karena dia sebagai underdog, dia defensif tapi aktif. Si Pak Lutfi dan Ridwan Kamil mau ofensif tapi pasif. Harus kan ofensif itu kan lebih aktif. Ya. Tapi dia mau citranya ofensif tapi sebenarnya pasif. Tidak banyak yang dilakukan sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat. Tidak bisa menggunakan bahasa Jawa Barat di Jakarta ini. Kan kalau kita bicara di Jawa Barat itu kan banyak sekali hal-hal yang berlandaskan etika. Budaya-budaya itu masih ada. Jakarta ini udah nggak ada. Ya. Adapun kita mau pakai budaya si Pitung siapa dulu itu budaya berkelahi semua itu. Kalau Jawa Tengah Pak Andika lebih cocok dengan kulturnya kan. Ya. Nah tapi ini Dit, kalau gua melihat isu di Jawa Tengah gitu ya, banyak di media sosial yang mempertanyakan komitmen Bambang Pacul di dalam pemenangan Andika gitu. Nah kalau menurut gua ya, pertama gua yang kita cukup sering berinteraksi sama Pak Bambang Pacul gitu ya, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini. Pertama komitmennya adalah itu terlihat secara konkret gitu. Pertama mobil kampanyenya Pak Andika yang Rampur itu Pak Pacul yang persiapkan. Saya saksi gitu Bang, dan saya pernah berfoto dengan mobil itu di komplek DPR. Dan ketika pendaftaran Pak Andika pakai warna hijau, Pak Endi pakainya warna merah gitu. Kendaraan taktis itu yang sampai sekarang dipakai untuk kampanye oleh Pak Andika itu Pak Pacul yang persiapkan gitu. Nah, itu sebagai ketua pemenangan pemilu ya? Sebagai ketua DPD Jawa Tengah. Bukan ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangannya Dr. Umar Wahid. Nah ini ada cerita lagi nih Bang. Yang kedua, Pak Bambang Pacul juga meminta Dr. Umar Wahid gitu ya, mengusulkan kepada kami untuk mewawancara Dr. Umar Wahid di sini. Dan kita udah wawancara juga Dr. Umar Wahid di sini atas usulan dari Pak Bambang Pacul gitu. Nah kita juga berterima kasih kan dapat kesempatan untuk mewawancarai orang sekaliber Dr. Umar Wahid dengan berbagai macam experience-nya, pengalamannya, dan sekarang jadi ketua tim sesnya Pak Andika gitu. Nah yang ketiga itu dia yang juga gue ingat, Pak Bambang Pacul waktu itu nelpon di depan kita loh untuk menentukan tanggal pendaftarannya Andika Hendi
gue ingat banget di depan kita dia nelpon, daftarnya hari ini aja gitu, hari besok aja kalau nggak salah waktu itu, kan di hari kedua tuh daftarnya, karena mengikuti kalender Jawa, dia yang ngitung kalender Jawanya, dia ambil almanak gitu kalender, dia hitung-hitung bang. Jadi nggak mungkin dia ngitung-ngitung itu cari tanggal jelek kan nggak mungkin gitu kan. Nah ini juga hal yang dengan mata kepala sendiri juga saya lihat gitu. Dan tapi anehnya ini lagi-lagi ya, rame di media yang mengatakan bahwa Pak Bambang Pacul ini malah main dua kaki. Dugaan saya menganalisis nih, mungkin saya salah gitu, ini analisis bahwa ini adalah upaya karena surveinya naik. Saya cek di Jawa Tengah bang, surveinya naik ini emang mesinnya PDI yang kerja. Yang banyak yang kerja kata praktisi pemain-pemain di bawah nih ya. Ini memang lebih dominan mesinnya PDI yang bergerak gitu. Ini nggak mungkin kalau ketua DPD-nya main dua kaki gitu. Tapi kan kalau dia main dua kaki juga pantas. Orang kakinya dua. Iya. Nah ini begitu bang. Pertama kan di bawah itu mesinnya PDI yang bergerak. Ini kita udah cek di praktisi maupun yang mendukung Lutfi kita juga udah tanyakan gitu. Nah yang kedua juga saya lihat gitu ya. Surveinya naik ini, saya menganalisis adalah ini potensi Andika menang ada. Jangan sampai Bambang Pacul yang dapat kredit kalau ini menang. Jadi namanya dihapus dulu dari undangan perayaan kemenangan nih dari sekarang. Dengan dipatahin ya? Dia bilang pengkhianat gitu. Yang kedua, kalau kalah, Bambang Pacul udah siap juga jadi kambing hitam dalam isu ini gitu. Oh jelas lumayan. Lu pengkhianat lu gitu kan. Tapi kan memang ini orang lapangan gitu ya. Pendekatannya tentunya lebih cocok, dia lebih memainkan peran untuk melihat teritorialnya ketimbang heboh-heboh kritik Jokowi segala macam gitu. Tapi lebih melihat peran strategis, termasuk juga ketua tim ses. Bukan Bambang Pacul menolak, dalam artian dia bukannya nggak mau jadi ketua tim ses, yang setahu saya nih, karena awalnya dia jadi ketua tim ses kan, diumumkan oleh Pak Dika. Ya, diumumkan oleh Pak Dika, bukan dia nggak mau, tapi nggak strategis. Kenapa PDI lagi? Mending kita coba rangkul orang NU gitu. Karena Dr. Umar Wahid lah yang diusulkan oleh Pak Pacul kepada Pak Andika cari orang NU. Dan muncullah nama Dr. Umar Wahid gitu. Jadi menurut saya sih, saya nggak tahu nih siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah menurut Abang gimana? Karena kita lihat, aku tambahin sedikit, karena sekali lagi balik ke postulat awal bahwa pertumbuhan Pak Andika dan Mas Pram ya di Jakarta dan di Jawa Tengah ini kan pasti ada orang-orang dan mesin yang juga terlibat untuk mencapai titik yang udah hampir neck to neck ini kan bang. Jadi jangan sampai kalau kita lihat kan begini, memang apa yang laten nih menurut Abang? Pertarungan kan kembali lagi pertarungan lama menyangkut pilpres itu balik lagi sekarang ini. Setiap ada momen politik itu pasti itu muncul lagi orang puan non puan. Kan gitu. Bambang Pacul kan dianggap orang puan. Ya 100%, ya kan. Bahkan Utut juga orang puan 100%. Nah jadi ini pokoknya yang namanya orang-orang yang katakanlah dia ada di dalam kelompoknya puan ini kan mau dikerdilkan. Ya kan? Oleh elit yang lain. Siapa? Ya bisa sekjen, Hasto maksudnya. Ya bisa. Siapa yang membuat isu Bambang Pacul ini main dua kaki? Siapa? Enggak tahu kan tadi ada di media rame. Di media rame kan? Ya. Nah siapa? Biasa kan yang ngomong-ngomong seperti itu kan sekjen atau elit-elit PDIP yang lain kan, yang non puan lah. Gitu. Dan karena sebenarnya basis puan kuat di Jawa Tengah kan. Karena ini bukan hanya wajahnya Bang Pacul, tapi wajahnya Mbak Puan di Jawa Tengah. Iya. Dapilnya Mbak Puan, dapilnya Pak Utut, dapilnya Pak Bambang Pacul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada upaya-upaya mengkerdilkan ini, gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat bahwa isu-isu seperti itu nggak mempan, karena Bambang Pacul ini kan sudah cukup berakar di sana. Ini kan mainan-mainan elit nih, yang ingin seolah-olah ditangkap oleh Ibu Mega, kemudian ini nggak benar nih. Tapi kan lagi-lagi di PDI itu hakim tertingginya Bu Mega dan dimainkanlah isu ini untuk mempengaruhi pandangan Bu Mega. Berarti tujuannya itu kan? Jadi sasaran dari campaign di media sosial ini, pembusukan tadi yang Ari bilang adalah telinganya Ibu Mega. Ya artinya ingin disampaikan dikesankan kepada Ibu Mega, orang-orang ini tidak fokus, tidak solid membantu Andika. Padahal angka survei naik nih. Angka survei naik, ya kan? Nah, bisa karena mesin, bisa karena Pak Andika kerja macam-macam. Tapi faktornya ini bekerja semua. Nggak mungkin dua kaki lah kalau ada yang lari, ya kan? Itu kan udah pasti masyarakat juga goyang kan? Ini kan masyarakatnya solid juga kok. Survei solid kan? Jadi kalau saya melihat kembali lagi persoalan pertarungan antara kelompok yang ada di elit PDIP ini belum selesai. Bahkan mungkin tidak akan selesai selama Megawati menjadi ketua umum.
ya kan? Ya. Tidak akan selesai. Harus salah satu memimpin, baru akan selesai. akan selesai. Tapi kan yang memimpin ini siapa? Nah, ini maksud abang kalau Megawati ketua umum ada ini pertarungan sekjen berarti nih. Apakah Hasto akan mengukir sejarah akan menjadi sekjen 3 kali atau ada orang lain yang akan menggantikan Hasto gitu? Kalau Sekarang kan konteksnya kalau Megawati. dari segi kita bicara komunikasi politik, Hasto ini kan udah gagal, ya, mengkomunikasikan politik kepada kelompok apakah kawan, terutama kepada lawan-lawan politik, selalu menyerang, ya kan? Padahal dalam politik ini kan ada soft approach, ada hard approach. hard approach, kemudian di samping itu juga ada diplomasi kan. Nah memang ya susah. Hasto ini kan nggak ngerti teori dialektika kan, Nggak ngerti dia. nggak ngerti. Bukannya jago pidatonya. Ya, Pidatonya hebat banget saya lihat. Ya kalau pidato, tapi kan teori-teori Marxis, Hegel, Because of Madam Megawati. Nah gitu tuh waktu Ya. sidang dokter disiarkan Kan secara live ekspresi di itu kita Kompas kadang-kadang TV. gitu. Abang nggak datang untuk sidang dokter Pak Hasto? Nah, nggak diundang juga. Kan? Aku nonton di live di Kompas TV, satu-satunya sidang dokter yang di live streaming sama TV nasional tuh kayaknya sidang dokternya Pak Hasto. Ya karena momennya. Kira-kira ada nggak pernyataan yang menyatakan memojokkan Jokowi atau Prabowo kan? Itu ditunggu orang. Ternyata nggak ada kan? Ada banyak. Oh banyak. Iya, Jokowi ya. Jokowi. Pak Prabowo-nya aku belum lihat tuh. Kayaknya enggak kalau Prabowo. Nah jadi orang nunggu itu. Kan itu newsnya kan. Kalau sekedar membacakan tesis itu apa? Disertasi gelar doktor itu kan biasalah. Itu resepsi kan. Ya resepsi. Ujian sebenarnya kan udah sebelumnya. Itu udah latihan. Yang segala ditunggu macam. orang ini kan apa statement Hasto nih soal Jokowi. Iya. Ya kan? Soal Pilpres. Ya. Jadi kembali lagi Bang, Abang melihat ini sebenarnya problemnya di internal competition gitu. Iya. Di dalam PD Perjuangan. Nah, kenapa? Meskipun tujuannya sama nih, Karena kan ingin begini, memenangkan nggak calon-calonnya. mungkin kan mereka mengatakan Puan main 2 kaki. Tidak mungkin mengatakan Puan tidak solid mendukung Andika ataupun Pramono Anung misalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tabrakannya problemnya terlalu berat. Kalau- Jadi simbol-simbolnya orang-orang yang Oh. ini yang dipakai gitu loh. Tapi tujuannya memang untuk memojokkan Puan juga. Harus ada yang disalahkan atau dipersalahkan dalam Ya. dalam proses ini gitu Bang. Ya, tapi itu bukan maunya Puan. Mereka tidak berani langsung menyerang Puan. Ya, ya. Akhirnya yang jadi korban kan simbol. Termasuk juga menurut saya Bang ini analisis ya. Ini Abang setuju atau enggak saya nggak tahu. Provokasi dari Hasto kepada menyerang Jokowi dan pemerintah gitu ya untuk membuat suasana panas sehingga ada perubahan MD3 yang membuat Puan tidak lagi menjadi ketua DPR, ya kan, kemungkinan tidak jadi ketua DPR sehingga karir politiknya pasti akan meredup gitu karena bukan lagi memegang posisi yang sekarang kan, kalau turun itu kan agak susah gitu. Ya, jadi saya membaca ada upaya ke arah situ juga. Ya tapi itu akan gagal. Karena kan kalau misalnya Puan tidak menjadi ketua DPR, pasti Sumi Dasko kan. Ya, Kan gitu. Ya. Nah, Gerindra dan Sumi Dasko tidak tertarik menjadi ketua DPR. Ya, jadi kalau dia buat MD3 itu, kan orang seperti Dasko itu udah nggak penting jabatan. ya, dia beyond ya. Nah, apaan sih? Ketua DPR, wakil ketua DPR atau apapun, dia nggak ada masalah. Iya. Ya kan, kecuali Dasko itu ambisius menjadi ketua DPR. Barulah. Pak Dasko nggak ambisi ya Bang ya? Kalau untuk ketua DPR nggak lah. Dia udah paham. Kalau saya ya, kalau kita lihat dari sudut pandang politik, bahwa orang seperti dia kan, apalagi kurang. Pengumuman kabinet dia di sebelah Ya, RI. Prabowo. Ya kan? RI 1,5 atau RI 2,5 lah. Ya. Ya, antara dua itulah. Kemudian banyak sekali apa-apa hal yang ingin diputuskan oleh Pak Prabowo, Konsultasi. paling tidak bertanya lah. Ya. Ya kan? Bertanya. Atau sebaliknya masukan-masukan dari Mas Dasko ini didengarkan. Nah, ngapain lagi dia menjadi ketua DPR? Nah, jadi upaya-upaya itu akan gagal. Mereka tuh nggak mampu membaca itu. Karena Gerindra sendiri nggak punya appetite untuk ngambil Nggak posisi ini gitu Bang ya. Berarti Bang mereka Atau gini, provokasinya Pak Hasto yang nggak berhasil. Karena kan kita misalnya tadi provokasi dengan alot-alotan tadi nih. Yang kedua kita lihat dengan kandidasi Anies Baswedan di DKI Jakarta ini kan juga bisa menyalakan alarm Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih. Wah ini ada bahaya nih. Karena kita tahu kelompok-kelompok yang menjadi promotor utama di PD Perjuangan terkait dengan maksudnya Mas Budi Anies gini kan Bang, maksudnya gini Bang. Salah satu skenario provokasinya Hasto kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah dengan memajukan Anies Baswedan di DKI dan itu gagal gitu. Nah, kalau itu berhasil mungkin alarm MD3 itu bisa jadi nyala lagi gitu. Gimana menurut Abang? Ya bisa jadi karena kan memang ada bobot politiknya, ya kan? Kalau sekarang kan nggak ada. Karena tidak berminat, ngapain kamu dorong saya nggak berminat. Iya, betul. Nah jadi menurut saya ini memang gagal di dalam membaca. Oh ini kegagalan membaca ya? Membaca situasi.
Jadi Ibu Mega janganlah banyak dikelilingi oleh orang-orang yang sudah gagal ini, ya kan? Harus segera menggantikan orang-orang yang fresh, orang-orang yang baru, ya. Kemudian memang punya kapasitas baik dalam politik ataupun dalam intelektual, terutama di dalam membaca situasi politik yang ada sekarang. Nah, Abang jangan kayak gitu juga, Abang. Nanti kita dicap podcast musuhnya Bu Mega nanti, Abang nggak ngerasa Kan kita kan menunjukkan Bu Mega harus mencari orang-orang.